Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Maranta dari Ekonomi Syariah B, NPM 1804041114. Oke, di sini saya akan mempresentasikan teori permintaan dan penawaran uang. Baik, yang pertama saya akan membahas teori permintaan uang. Teori permintaan uang itu ada beberapa teori. Yang pertama, teori permintaan uang Keynes. Teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes, di mana ia mengabaikan pandangan klasik mengenai percepatan yang dinyatakan dengan konstan dan mengembangkan teori preferensi likuiditas. Hal tersebut disampaikan dengan mengajukan pertanyaan, mengapa seseorang memegang uang? Jadi, apa motif atau motivasi seseorang itu memegang uang? Lalu dijabarkan dari pertanyaan tersebut. Dari pertanyaan tersebut terdapat beberapa motif. Yang pertama itu motif transaksi. Oh ya, di sini Keynes merumuskan ada 3 motif mengapa seseorang memerlukan uang. Yang pertama, motif transaksi. Apabila seseorang atau sebuah perusahaan menerima uang dalam jumlah dan waktu yang sama saat terjadinya pengeluaran, maka hal tersebut tentunya tidak akan mendorong seseorang atau perusahaan tersebut untuk melakukan memerlukan uang tunai untuk sebuah transaksi maupun transaksi lainnya. Seperti halnya kenyataan menunjukkan bahwa seorang karyawan atau buruh atau pekerja menerima gaji atau upah sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi pengeluaran yang harus dilakukan mereka dilakukan setiap hari. Jadi setiap hari tetap ada pengeluaran. Demikian pula halnya dengan perusahaan. Mereka tidak pernah menerima pendapatan atau untung yang sama setiap harinya. Pada umumnya, mereka membutuhkan untuk perusahaannya itu seperti bahan baku dan penunjang lainnya. Hanya dilakukan sebulan sekali. Untuk memenuhi kebutuhannya itu hanya dilakukan sebulan sekali atau setiap beberapa minggu sekali, jadi tidak setiap hari. Kenyataan-kenyataan seperti inilah yang menyebabkan dibutuhkannya uang tunai oleh masyarakat sebagai salah satu sarana transaksi. Lalu, motif yang kedua itu ada motif spekulasi. Spekulasi menurut Keynes, permintaan terhadap uang untuk tujuan berjaga-jaga ini perlu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki kesamaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk transaksi, yang ditentukan berdasarkan beberapa besar transaksi yang dilakukan. Besarnya pendapatan seseorang atau perusahaan mempengaruhi besarnya nilai transaksi yang dilakukan. Ini berarti pula bahwa besar kecilnya jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk masuk berjaga-jaga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan. Seperti halnya dengan kebutuhan masyarakat untuk keperluan transaksi. Selanjutnya ada motif berjaga-jaga. Yang tadi itu, yang sebelumnya saya jelaskan itu motif berjaga-jaga. Selanjutnya ini motif spekulasi. Nah, spekulasi menurut Keynes di sini itu spekulasi terhadap surat-surat berharga seperti obligasi. Para spekulan membeli surat-surat obligasi pada waktu harga surat obligasi murah dan menjualnya pada saat surat obligasi ini mahal. Dengan cara begini, spekulasi memperoleh keuntungan dan sesuai dengan namanya, motif dan pemegang uang ini adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Umumnya, motif spekulasi ini dilakukan oleh seorang pedagang saham, sehingga motif ini sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Menurut Keynes, bila tingkat bunga diperkirakan turun, maka orang lebih suka memegang kekayaan dalam bentuk obligasi daripada uang tunai. Sedangkan apabila tingkat bunga diperkirakan akan naik, maka orang akan memilih memegang uang tunai dibandingkan dengan obligasi. Lalu teori permintaan kedua itu ada teori permintaan klasik.
Pandangan klasik mengenai faktor yang menentukan permintaan yang uang dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kuantitas atau quantity theory dan teori sisa tunai atau cash balance theory. Dikembangkan oleh para ekonom klasik pada abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, teori kuantitas atau jumlah uang adalah suatu teori mengenai bagaimana nilai nominal dan pendapatan agregat ditentukan. Fitur yang paling penting dalam teori ini menjelaskan bahwa suku bunga tidak mempunyai pengaruh terhadap permintaan atas uang. Quantity Theory of Money dari Fisher menyatakan bahwa permintaan uang sepenuhnya merupakan fungsi dari pendapatan dan suku bunga tidak mempunyai pengaruh pada permintaan uang. Fisher mendapatkan kesimpulan ini karena dia meyakini bahwa masyarakat memegang uang hanya untuk melakukan transaksi dan tidak mempunyai kebebasan bertindak dalam hal jumlah uang yang ingin dipegang. Lalu permintaan akan uang ditentukan oleh besarnya transaksi yang dihasilkan dan pendapatan nominal dan institusi dalam perekonomian yang mempengaruhi cara masyarakat bertransaksi sehingga menentukan percepatan. Kemudian teori Cambridge lebih menekankan faktor-faktor perilaku atau pertimbangan untung rugi yang menghubungkan permintaan akan uang seseorang dengan volume transaksi yang direncanakannya. Teori Cambridge mengatakan bahwa permintaan akan uang selain dipengaruhi oleh volume transaksi dan faktor-faktor kelembagaan, juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, besar kekayaan warga masyarakat, dan ekspektasi dari para warga masyarakat mengenai masa mendatang. Faktor ini mempengaruhi permintaan akan uang seseorang. Dengan demikian juga mempengaruhi permintaan akan uang dari masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, teori permintaan uang ketiga itu ada teori permintaan uang Friedman. Milton Friedman menyatakan bahwa permintaan atas uang harus dipengaruhi oleh faktor yang sama yang juga mempengaruhi permintaan untuk aset. Teori permintaan aset menunjukkan bahwa permintaan atas uang seharusnya merupakan fungsi dari sumber dari yang tersedia pada individu atau kekayaan dan perkiraan tingkat pengembalian dari aset relatif terhadap perkiraan tingkat pengembalian pada uang. Seperti Keynes, Friedman mengaku bahwa masyarakat ingin memegang sejumlah uang tertentu dari saldo uang real. Kemudian, teori permintaan uang Friedman ini menggunakan pendekatan yang hampir sama dengan Keynes, tetapi tidak menjelaskan secara detail mengenai motif memegang uang. Sebaliknya, Friedman menggunakan teori permintaan aset untuk menunjukkan permintaan uang sebagai fungsi dan pendapatan permanen serta perkiraan tingkat pengembalian atas aset alternatif terhadap perkiraan tingkat pengembalian atas uang. Lalu, Friedman melihat bahwa permintaan uang bersifat tidak sensitif dengan tingkat suku bunga. Permintaan uang tidak mengalami pergeseran yang besar dan karenanya stabil. Sehingga percepatan dapat diprediksi yang menghasilkan kesimpulan teori kuantitas bahwa uang merupakan penentu utama dalam pengeluaran agregat. Lalu materi selanjutnya itu ada teori penawaran uang. Setelah tadi ada beberapa teori mengenai permintaan uang, di sini saya akan menjelaskan teori mengenai penawaran uang. Menurut Sadono Sukirno, penawaran uang secara sempit adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Adapun dalam arti luasnya, penawaran uang itu jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Yang dimaksud dengan uang kuasi adalah uang yang tersimpan di dalam bank dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan tabungan valuta asing milik swasta domestik atau swasta dalam negeri. Lalu penawaran uang bisa diartikan sebagai jumlah uang yang beredar. Jadi penawaran uang itu sebenarnya seberapa banyak uang yang beredar di masyarakat.
Seperti permintaan uang, penawaran uang juga berubah-ubah. Kadang kala naik, kadang kala turun. Hal itu terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya penawaran uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang itu yang pertama, ada kebijakan moneter bank sentral. Penawaran uang atau jumlah uang yang beredar sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral. Dengan melakukan kebijakan moneter, bank sentral dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, ada tingkat pendapatan masyarakat. Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan masyarakat, akan semakin banyak pula uang yang dimiliki atau diterima masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Lalu, ada tingkat harga. Kenaikan biaya produksi umumnya akan menyebabkan naiknya harganya barang atau jasa. Jika harga barang atau jasa naik, maka harga harus tersedia lebih banyak. Harus tersedia lebih banyak barang atau jasa tersebut agar masyarakat bisa membayar kenaikan harga tersebut, jadi seimbang. Itu berarti penerimaan pemerintah perlu menambah jumlah uang yang beredar. Lalu ada selera masyarakat. Jika selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan. Jika permintaan meningkat, maka harga barang dan jasa akan meningkat. Jika harga barang dan jasa meningkat, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut. Lalu, faktor selanjutnya itu ada meningkatnya produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan deflasi. Agar tidak terjadi deflasi, pemerintah perlu menambah penawaran uang atau jumlah uang yang beredar. Kemudian, faktor selanjutnya ada kebijakan anggaran yang dianut. Jika negara menjalankan kebijakan anggaran defisit, maka semakin tinggi belanja negara, akan semakin tinggi pula penawaran uang. Sebab bank sentral harus menyediakan uang lebih banyak untuk menutupi anggaran yang defisit. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mencetak uang baru. Dan pencetakan uang baru sudah pasti akan menambah jumlah uang yang beredar atau penawaran terhadap uang. Lalu selain faktor-faktor penawaran uang, terdapat 3 faktor yang menyebabkan sulitnya pengendalian jumlah uang yang beredar. Yang pertama, adanya unsur-unsur yang bersifat kontradiktif pada pencapaian sasaran kebijakan. Misalnya, Bank Indonesia melakukan kebijakan ekspansi moneter untuk mendorong kegiatan ekonomi yang sedang lesu. Tindakan ini biasanya mempunyai dampak pada meningkatnya inflasi. Sebaliknya, apabila diambil kebijakan kontraksi moneter untuk meredam laju inflasi tersebut, perkembangan kegiatan ekonomi diperkirakan akan terhambat. Lalu, B. Sulitnya memprediksi dan mengendalikan permintaan uang masyarakat. Sejalan dengan pesatnya perkembangan dan inovasi sektor keuangan dan keterbukaan perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, perilaku tersebut cenderung tidak stabil sehingga sulit untuk diprediksi dan dikendalikan. Yang terakhir itu ada sulitnya memprediksi perilaku angka pelipat ganda uang. Sebagaimana perkembangan permintaan uang, perilaku angka pelipat ganda uang yang cenderung tidak stabil sehingga sulit untuk diprediksi. Kesulitan dan tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam rangka pengendalian jumlah uang beredar di masa mendatang diperkirakan akan semakin berat dan kompleks. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.